bawakan untuk kita pada pagi ini ialah tetap teguh, ya, tetap teguh ya. Satu tema yang sudah biasa kita dengar, tapi kadang-kadang kita lupa, ya. Saya memilih tema ini karena saya rasakan ada rakan kita yang sudah tidak gah, itu dia. Sudah tidak sudah mulai goyah, tidak seperti dulu. Apatah lagi COVID-19 ini kan, dah lama kita tidak datang ke gereja, tekanan hidup yang menghimpit hidup kita. Ada yang hilang pekerjaan, bisnis tutup, malah ada yang kehilangan orang tersayang. Jadi masalah-masalah inilah yang kadang-kadang dapat merubah pemikiran kita, cara hidup kita, tabiat kita, malah kerohanian kita, ya. Saya bimbang juga sebab ada jemaat yang mungkin dah dekat-dekat 2 tahun dah tak datang ke gereja, ya. Ibadah online pun tidak ramai yang tengok. Sekarang berapa orang yang tengok? Jadi luangkan masa bersama kita online, ya. Ada yang lebih suka menonton video lain. Jadi orang seperti itu saya anggap dia tidak teguh, ya, tidak teguh. Sehingga perkara-perkara penting seperti ini pun kita abaikan. Jadi ayolah sekali seminggu saja, Pak. Ketepikan dulu lah kalau ada video-video lain, TikTok kah, video YouTube kah. Kita fokus dulu seminggu sekali untuk online ini, ya. Bagi yang tak sempat bersama kita datang ke gereja pada hari ini. Nah, mari kita renungkan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 28, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahawa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ada 3 perkara penting, ya, yang dapat kita ambil daripada ayat itu. Walaupun ayat ini sudah lama ditulis, ya, tapi masih relevan, ya, masih sesuai dengan hidup kita pada zaman ini. Jadi kita akan bongkar apakah rahasia, apakah message firman Tuhan ini untuk kita pada pagi ini. Baik, 3 poin yang saya anggap penting lah yang saya ambil daripada firman Tuhan ini, yaitu kita tetap teguh, ya, jangan goyah. Yang kedua, giat dalam pekerjaan Tuhan, dan yang ketiga yang sangat menarik, perbuatan atau pengorbanan kita ini tidak sia-sia bagi Tuhan. Nah, itu 3 perkara yang akan kita kupas pada pagi ini, ya. Firman yang kita bacakan sebentar tadi, ya, mengingatkan kita supaya tetap teguh, jangan goyah. Teguh itu maksudnya tidak mudah roboh lah, kuat, tegak. Itu dari segi pengertian katanya. Goyah itu macam kita banyak goyah-goyah lah. Kalau pokok kena angin kan goyah-goyah, kan. Jadi kita tidak mau seperti itu. Tuhan nak kita tegak, macam bangunan batu, kan. Walaupun ribut melanda, tetap berdiri kuat di sana, tidak goyang-goyang. Itu maksudnya. Dalam konteks kita orang Kristen, iman kita kepada Yesus hendaklah kekal kuat, saudara. Kekal kuat dan tidak mudah lemah. Walaupun, ya, dalam pelbagai cabaran keadaan hidup kita, masalah sekalipun, ya, itu sudah pastilah yang kadang-kadang tidak dapat kita elak, ya. Tetapi kekuatan yang kita ada, yang Tuhan beri pada kita, itu memampukan kita untuk berhadapan dengan segala kesulitan dalam hidup kita. Nah,
Sebab itu Alkitab menyatakan bahwa kita hendaklah bersungguh-sungguh, ya bersungguh-sungguh melayani Tuhan, datang ke gereja, berdoa, baca Alkitab. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan supaya kita tetap teguh, tidak goyah di dalam iman kita. Sangat penting saudara, iman kita kepada Tuhan sentiasa kuat, ya, dalam kita mendepani pelbagai masalah saudara. Iman yang goyang-goyang ini, ya, ada masalah sedikit goyang, ada masalah sedikit goyang, tidak konsisten, tidak kukuh lah. Iman seperti ini kadang-kadang boleh tercabut saudara. Nah, ini yang saya maksudkan, iman yang tercabut ini, yang kena masalah dia sudah mulai lari daripada firman Tuhan. Ya, ada masalah sedikit, hilang sudah kepercayaannya ataupun luntur. Jadi ada banyak perkara lah yang menyebabkan seseorang itu kadang-kadang goyah, tidak tegak. Ada masalah pribadi, ya, kadang-kadang doa tidak dijawab, doa minta kesembuhan, Tuhan tak jawab juga, ya, hidup ada masalah, hilang pekerjaan, macam Tuhan tidak pedulikan dia. Nah, ini masalah sebegini, kalau dia melanda kita, ya, ini boleh menyebabkan kita goyah, iman kita. Sebab itu penting kita terus kukuh, ya, bertahan, ya, dalam iman kita. Ya. Nah, saudara, dengar baik-baik. Ini catat baik-baik nih. Catat nih, dengar baik-baik. Kalau kita memilih untuk terus kuat dalam Tuhan, kita tidak ada pilihan lain, saudara. Ya, kita mesti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, bergantung harap kepada Tuhan Yesus, kerana kekuatan yang sebenar itu datang daripada Tuhan. Nah, ramai di antara kita kadang-kadang kita mengharapkan kekuatan kita sendiri, kebolehan kita sendiri, tapi kita lupa ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih kuat daripada kita, yaitu Tuhan. Sebab itu kita hendaklah terus bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam kerohanian kita. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 5, Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita ini lemah. Kita ini lemah, ya. Alkitab menyatakan bahwa kalau kita di luar Tuhan, ya, tidak mengharapkan Tuhan, ternyata kita tidak dapat berbuat apa-apa. Okay? Tidak dapat berbuat apa-apa. Kemampuan kita memang terhad. Okay? Hanya Tuhan yang dapat membantu kita menghadapi berbagai cabaran hidup kita sekarang. Sebab itu Alkitab tadi menyatakan bahwa kita hendaklah sentiasa teguh, ya, teguh dalam iman kita, sentiasa kuat, tidak goyang walau berhadapan dengan apa sekalipun. Ya, sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Nah, bagaimana kita nak memperoleh kekuatan itu? Kita tahu kekuatan itu datang daripada Tuhan, tapi macam mana kita nak memperolehnya? Ya, tadi Alkitab menyatakan kita hendaklah tinggal di dalam Tuhan. Dalam Yohanes tadi, Yohanes 15 ayat 5. Kita hendaklah tetap tinggal dalam Tuhan. Ini menggambarkan, saudara, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Alkitab juga menyatakan tadi bahwa kalau kita di luar Tuhan, saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu sudah renggang, ya? Sudah terpisah. Kita sebagai ranting tadi,
sudah terpisah daripada pokok anggur. Kita tidak menempel lagi di pokok anggur. Kita terpisah daripada Tuhan, terpisah daripada kasih Tuhan. Sebab itu penting kita terus melekat, ya, menempel di pokok anggur. Kita sebagai dahan ini, barulah kita berbuah lebat. Nah, jika Anda masih suam-suam kuku, nah, mari kita layani Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh mulai hari ini. Nah, perkara kedua yang dapat kita belajar daripada firman Tuhan tadi, giatlah melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan mengelak, saudara. Jangan mencari pelbagai alasan untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Giatlah, aktiflah, aktiflah. Ikutlah apa yang pelayanan di gereja, ya. Kalau saudara ada bakat bermain musiknya, silakan. Ya, pujian penyembahan, mengajar anak-anak sekolah minggu, ya, kontrol PA system, membersihkan gereja, dan banyak lagi. Itu semua pekerjaan Tuhan yang tak ada orang lain yang melakukannya. Kita lah, kita lah, lakukan ini. Jangan lepaskan peluang ini, karena apabila kita melayani pekerjaan Tuhan ini, ya, sudah tentu tidak sia-sia. Ya. Jadi ada sahabat saya, semasa kita jual CD lagu dulu, ya, mereka bukan daripada gereja kita, tapi mereka sanggup beli CD, ya, harganya 20. Ada yang sanggup memberi kita 40 ringgit untuk satu CD, malah ada yang beli 50. Nah, apa kata mereka? Itu untuk membantu pelayanan di gereja ini, ya. Jadi itu satu perbuatan yang baiklah. Ingat, kita menyembah Tuhan ini bukan setakat kita datang hari Minggu macam di gereja, tapi dengan melakukan aktiviti kerohanian di gereja. Itu pun satu cara kita menyembah Tuhan. Oke? Nah, yang ini yang sangat penting, yang saya sangat tertarik dengan firman Tuhan tadi. Yang ketiga, jerih payah kita tidak sia-sia, saudara. Wah, menarik betul ya. Ini janji Tuhan. Oke? Apapun pelayanan pekerjaan Tuhan yang Anda lakukan, Tuhan ambil tahu, Tuhan kira, Tuhan catat itu, tidak rugi, ya, tidak rugi. Tuhan kita adil. Nah, mana mungkinlah kita yang kalau tidak buat apa-apa, ganjaran lebih banyak daripada yang buat kerja sungguh-sungguh. Itu tidak adil namanya, ya. Jadi sudah pasti dari segi duniawi pun kita sudah melihat, ya, orang yang kerja lebih dapat lebih lah dia, kerja kurang dapat kurang lah dia. Jadi begitulah konsepnya. Oke, Tuhan kita adil. Sebab itu jangan rasa rugi lah. Jangan rasa rugi, ya, kalau kita habiskan banyak masa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, banyak tenaga, banyak duit kita keluarkan untuk Tuhan. Satu peristiwa di rumah Marta dan Maria, kalau saudara-saudara pernah terbaca ayat ini, ya. Marta duduk melayani Tuhan Yesus, ya. Ini di rumah Maria dan Marta. Maria memasak rasanya di dapur itu, kan? Maria di dapur mungkin buat persiapan makanan, lah. Tapi Marta ini komplain, ya. Marta komplain dengan Tuhan Yesus. Tuhan, tengok saya seorang saja yang melayani Tuhan ini. Yang Maria itu apa dia buat di belakang saya? Komplain si Marta ini, karena Maria buat kerja di belakang. Apa kata Yesus? Biarlah Maria itu juga melakukan perbuatan yang baik, yang betul. Cara melayani Tuhan itu, yang Marta tadi duduk dekat kaki Yesus, dia mendengar Yesus mengajar mereka, itu pun melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan. Manakala Maria tadi di belakang sana di dapur, yang dianggap oleh Marta tadi tidak buat apa-apa, itu sebenarnya Maria sedang melakukan
pelayanan Tuhan. Sebab nanti makanan itu akan dibagi juga dalam kalangan mereka di sana. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Kita melayani Tuhan. Kita juga melakukan pelayanan Tuhan. Tidak ada yang rugi. Nah, itu kata Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada rugi, walaupun Maria tadi nun di belakang dapur sana. Ya, itu pun dianggap Tuhan Yesus satu yang amat penting. Ya, kita lakukan firman Tuhan tadi. Ya, kalau kita datang segoyah, ya datanglah kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kepada kita. Dan jika saudara benar-benar ingin berdiri teguh, tidak goyah, lakukan pekerjaan Tuhan, walaupun rugi masa, tenaga, uang dan lain-lain, sebab Tuhan akan menghargai apa yang telah kita lakukan. Percayalah, ya percayalah. Setiap detik masa, titik belum, setiap sen yang keluar dari dompet saudara itu, ya Tuhan kata tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan. Nah, jangan merungut. Kalau banyak kerja di gereja ini, banyak pelayanan, ya ambil peluang itu. Jangan terlepas, karena Tuhan kata tadi tidak sia-sia, saudara. Percayalah, ya ada kejutan, ya surprise daripada Tuhan untuk saudara yang melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan masa dan rencana Tuhan. Semua yang kita lakukan tidak sia-sia di mata Tuhan. Ingat itu. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia di mata Tuhan. Ayo, mari kita melayani Tuhan mulai hari ini. Saudara-saudara yang berada di sini, yang belakang, di belakang sana, ya depannya, saudara-saudara di rumah, ya. Jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ya. Melayanilah dengan lebih bersungguh-sungguh. Ya, bukan asal-asalan kata orang, bukan suam-suam kuku. Ya, mesti betul-betul. Ya, bersungguh-sungguh. Ingat, melayani Tuhan, ya, melayani pekerjaan Tuhan. Semua itu tidak sia-sia. Ada ganjaran, ada berkat, ada perhatian daripada Tuhan kita. Kenapa? Kita tahu inilah rahasia firman Tuhan tadi. Rahasianya. Karena kita percaya apapun yang kita lakukan tidak akan sia-sia, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Oke, semoga selepas kita mendengar firman ini, ya kita ubah pikiran kita, minda kita, tindakan kita, supaya kita menjadi orang yang benar-benar Kristen. Oke, itu saja perkongsian daripada saya pada pagi ini.